Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ikhwah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk ke tamrin 4, ini latihan 4 atau 5 bagian 2, di mana pada 5 bagian 1 kita sudah belajar tentang ketentuan-ketentuan dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Masih ingat tidak ketentuan-ketentuannya? Kalau tidak ingat, maka untuk segera diingat, ya dihafalkan, karena ilmu itu adalah sesuatu yang dihafal. Ya, itu ana rasa wajib untuk dihafal. Ya, baik. Nah, kita masuk di tamrin 4, ya sengaja tamrin 4 ini kita masukkan ke 5 bagian 2 agar bisa kita murajaah ketentuan-ketentuan dari mudhaf dan mudhafun ilaih di sini, ya. Nah, di sini kita diarahkan untuk lebih mendalami lagi ketentuan mudhaf mudhaf ilaih dalam sebuah kalimat, ya. Jadi kalimat panjang. Kalau sebelumnya kan hanya dua kata ya. Nah, ini dalam bentuk kalimat panjang. Baik, kita bacakan dan kita jelaskan. Nomor 1, aina baitul mudarrisi, di mana ya rumahnya guru itu. Huwa ba'idun. Huwa dia, huwanya kembali ke baitun. Ya. Ba'idun, jauh. Di sini baitul mudarrisi, baitu tidak diberi tanwin. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang dimiliki. Dia adalah mudhaf. Dan al-mudarrisi berharokat kasrah. Kenapa? Karena dia adalah pemilik dari rumah atau mudhafun ilaih. Kenapa dia tidak diberi tanwin atau kenapa dia tidak kasratain? Karena dia adalah isim yang diawali oleh alif lam. Baik. Kita lanjut ke nomor 2. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an itu kitab Allah atau kitabnya Allah atau kitab milik Allah. Maka teman-teman sekalian jangan sampai salah dalam menentukan mana yang mudhaf nih di kalimat ini. Ya. Tidak mungkin kita katakan Al-Qur'an itu mudhaf. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini diawali dengan alif lam. Mudhaf itu tidak mungkin ada alif lamnya. Ya, mudhaf itu tidak mungkin ada alif lamnya. Itu yang pertama. Kemudian coba dari segi arti. Al-Qur'an kitab, maka menjadi Al-Qur'annya kitab. Al-Qur'an milik kitab. Ini enggak bisa difahami. Tapi coba kalau kitab Allah, kitabnya Allah atau kitab milik Allah. Maka ini tentu bisa difahami, ya. Nah, kitabullah ini bermakna kepemilikan. Maka yang mudhaf ilaih adalah kitabullahi. Paham sampai sini? Ya, kenapa kitab dhammah, kenapa Allahi berharakat kasrah? Sama kasusnya seperti di nomor 1. Ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah itu rumahnya Allah. Ya, Ka'bah itu rumahnya Allah. Nomor 4, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah adalah Rasulullah, utusannya Allah, Rasulnya Allah, ya utusan milik Allah. Maka Rasulu berharakat dhammah. Ya, kenapa? Karena dia tidak memiliki faktor yang membuat dia harus berharakat kasrah atau berharakat fathah. Ya, pokoknya kalau nggak ada faktor apa-apa, ya didomatainkan. Kemudian karena Rasulu di sini sebagai mudhaf, maka tanwinnya dihilangkan menjadi Rasulu. Dan kata setelahnya lafzul jalalah Allah berharakat kasrah. Kenapa? Karena mudhafun ilaih. Taib. Nah, sebagian masyarakat kita masih mengatakan ar-Rasulullah. Rasulnya diberikan alif lam. Maka ini tidak benar karena ar-Rasul ya adalah mudhaf. Taib. Nomor selanjutnya, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru itu keluar dari kamarnya kepala sekolah atau ruangannya kepala sekolah. Kharaja di sini fi'il madhi, dan fi'il madhi harokatnya selalu fathah, ya. Dhahaba, kharaja ini fathah akhirnya. Kemudian al-mudarrisu berharokat dhammah. Kenapa? Karena nggak ada faktor apa-apa yang bikin dia berharokat lainnya. Maka al-mudarrisu diberikan dhammah. Taib. Min ghurfatil mudiri. Ghurfati berharokat kasroh. Kenapa? Karena didahului oleh min. Didahului oleh huruf jar. Maka ghurfah menjadi kasroh. Kenapa tidak kasrotain? Karena dia mudhaf, dan mudhaf itu tidak boleh diberi tanwin. Al-mudiri adalah mudhafun ilai. Taib, sampai sini faham? Kita lanjut ke nomor 6 ya. Hadza baitu Hamidin. Ini adalah rumahnya Hamid. Wa dzalika baitu Khalidin. Dan itu adalah rumahnya Khalid. Kalau ini mudah ya. Hamidin dan Khalidin diberikan tanwin atau kasrotain karena dia tidak ada alif lamnya, ya, maka ditanwinkan. Nomor 7, Ibnu Ammarin talibun. Nah, kalau sebelum-sebelumnya susunan idhofahnya atau mudhaf-mudhafun ilaihnya tuh di akhir atau di tengah kata. Nah, sekarang di awal kata nih, ya. Ibnu Ammarin talibun. Anak laki-lakinya Ammar. Nah, kalau antum menemukan dua buah kalimat yang kalau kita artiin tuh enak kita tambahin nya, ya, nya. Maka ya udah itu susunan idhofah. Ibnu Ammarin, anak laki-lakinya Ammar. Atau anak laki-laki milik Ammar. Ya, kalau milik Ammar kan jadi kurang enak ya. Maka kita katakan aja anak laki-lakinya Ammar atau anak laki-lakinya Ammar paling enak gitu ya. Talibun adalah seorang siswa. Wa banu Yasirin tajirun. Dan anak laki-lakinya Yasir tajirun sebagai pedagang, ya, seorang pedagang. Nah, ini coba perhatikan. Ibnu Ammarin talibun. Ya, talibun diharokati dhammatain. Jangan sampai nanti kita harokati kasrotain. Ibnu Ammarin talibin. Ya. Jangan ya. Kenapa? Sudah berkali-kali anak katakan dalam memberikan harokat harus ada alasannya. Kalau nggak ada alasannya, ya udah kita dhammatainkan. Gitu ya. Kalau nggak ada alasannya, kita dhammatainkan. Di sini ibnu ya berharokat dhammatain. Kemudian karena dia mudhaf maka tanwinnya dihilangkan. Nah, ini ada alasannya. Ammarin berharokat kasrotain ya karena dia mudhafun ilaih. Ini ada alasannya. Nah, talibun nggak ada alasan apa-apa nih. Dia bukan mudhafun ilaih dan bukan apa-apa.
ya maka kita dhamatainkan. Ya. Karena nggak mungkin ammaru talibin, amarnya siswa. Ya, nggak cocok kan jadi susunan mudhaf ilaih. Taib. Maka di sini talib tidak berlaku sebagai apa-apa. Ya, begitu juga dengan tajirun di sini sama. Taib. Faham sampai sini? Taib, kita ke nomor 8, ya. Baitul mudarrisi ba'idun. Rumahnya guru itu jauh. Wa baitut tajiri qaribun. Dan rumahnya pedagang itu dekat. 9. Hadza miftahus sayyarati. Ini adalah kuncinya mobil. Ya, kuncinya disandarkan kepada mobil. Kunci milik mobil. Ya, kunci khusus mobil itu. Aina miftahul baiti. Di mana kuncinya rumah itu? 10. Man anta ya waladu. Siapa engkau wahai bocah? Waladu ini anak laki-laki, anak kecil laki-laki ya. Kita artikan bocah, ya lebih enak bocah gitu ya. Ana benu Abbasin. Saya adalah anak laki-lakinya Abbas. Nomor 11. Wa benu man huwa. Dan anak laki-lakinya siapa dia? Ibnu man, ibnu mudhaf, man mudhafun ilaih, ya. Karena tadi artinya gimana? Dan anak laki-lakinya siapa dia? Huwa benu Khalidin. Dia adalah anak laki-lakinya Khalid. Nomor 12. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di mana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini masjid adalah mudhaf. Sehingga kita katakan masjidu, bukan masjidun. Kemudian rasuli ya sebagai mudhafun ilaih. Karena Rasul di sini adalah pemilik dari masjid. Ya. Kemudian Rasul selain dia mudhafun ilaih, dia juga mudhaf. Jadi Rasul ini memiliki dua posisi. Yang pertama adalah mudhafun ilaih, yang kedua adalah mudhaf. Mudhaf dari siapa? Allah. Tayyib. Huwa fil madinatil munawwarati. Dianya kembali ke masjid di kota Madinah Munawwarah. 13. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Anak perempuannya Hamid fil madrasati, di sekolah. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Dan anak perempuannya Muhammad fil jami'ati, di kampus. 14. Ismul mudarrisi Sa'idun. Nama guru itu adalah Sa'id. Wasmul muhandisi Khalidun. Dan nama insinyur itu adalah Khalid. 15. Ammu talibi ghaniyun. Pamannya siswa itu kaya. 16. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati muglakun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. 17. Khalu Hamidin fakirun. Pamannya Hamid fakir. Ya, fakir itu tingkatan yang lebih rendah daripada miskin. Ya. Apa bedanya am dan khal? Am ini adalah paman dari jalur ayah. Sedangkan khal adalah paman dari jalur ibu. Ya. 18. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobilnya Abbas ada di jalan. 19. Ibnu man anta. Anak laki-lakinya siapa kamu? Ana benul mudarrisi. Saya adalah anak laki-lakinya guru itu. Ainal kalbu, di mana anjing itu? Huwa tahtas sayyarati. Dia, yaitu anjingnya, ada di bawah atau di kolong mobil. Yeah. Alhamdulillah.
Kita sudah membacakan tamrin 4. Gimana kira-kira? Semakin faham atau semakin pusing? Mudah-mudahan semakin faham ya. Dan kalau semakin pusing berarti barakallahu fiik ya. Antum sudah mencoba berusaha untuk memahami. Baik, kita lanjut ke tamrin 5 ya. Kawin jumalan mufidatan bimil'il faragi fi mayali. Bentuklah jumlah mufidah, jumlah yang sudah sempurna. Ya, dengan mengisi yang kosong pada apa-apa yang berikut ini. Nomor 1, titik, al-baiti muglaqun. Rumah itu tertutup. Apa dari rumah itu yang tertutup? Apakah pintunya atau jendelanya? Terserah. Nomor 2, di mana mobil itu? Apanya nih? Apanya mobil itu? Yang di mana? Nomor 3, Muhammadun Rasul apa? 4, at-tabibi ba'idun. Dokter itu jauh. Apanya yang dari dokter itu yang jauh? Apakah rumahnya? Apakah tempat kerjanya? Ya, silakan dijawab. Nomor 5, Al-Quran kitab. 6, Khadijah Hamid. 7, saya guru. 8, siswa patah. Apanya yang dari siswa itu yang patah? Apakah pena? Ya, atau apa? Terserah. 9, pintu terbuka. Ya, pintu apa yang terbuka? 10, kharajal mudarrisu min. Guru itu keluar dari al-mudiri. Ya. Taib, tamrin 5 silakan dikerjakan di buku cetak maupun di buku tulis. Kalau di buku tulis, perintah soalnya ditulis juga ya. Tamrin 6. Sahih at-tarkibati taliyata. Benarkan susunan-susunan berikut ini. Maka di sini susunan-susunannya salah semua. Kita harus benarkan. Contoh al-qalamu at-talibi. Apakah benar al-qalamu at-talibi susunannya? Apakah benar mudhaf boleh diberi alif lam gitu ya? Babu sayyaratu. Ya, apakah benar harokatnya seperti ini? Bintu Hamidun. Apakah benar harokatnya seperti ini? Ar-Rasulullah. Nah, yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini tamrin 6 silakan dibenarkan. Yang benar yang kayak gimana? Ya. Taib, di tamrin 7 kita mempelajari materi baru yaitu tentang munada. Munada artinya adalah panggilan. Munada memiliki 2 rukun. Huruf untuk memanggil. Yang pertama adalah huruf untuk memanggil. Yang kedua adalah yang dipanggil tentunya. Ya. Nah, di jilid 1 kalau tidak salah sampai jilid 4 pun kita hanya dikenalkan dengan 1 huruf pemanggil. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa huruf untuk memanggil. Nah, kita dikenalkan dengan huruf ya, yang artinya adalah wahai. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah yang dipanggil. Nah, yang dipanggil, tanwinnya dihilangkan. Yang asalnya Muhammadun, ketika diawali dengan ya, maka menjadi ya Muhammadu. Tanwinnya dihilangkan. Ya. Ustadzun menjadi ya Ustadzu. Khalidun menjadi ya Khalidu. Waladun menjadi ya Waladu. Nah, ini mudah ya insyaallah. Silakan tamrinnya dikerjakan mana yang diberi tanwin dan mana yang tidak. Nah, di sini ada jebakan nih, hati-hati ya. Taib, tamrin 8. Iqra'il mithala al-atiyah. Ya, bacalah contoh berikut ini. Thumma kawin as'ilatan mislahu. Kemudian bentuklah contoh seperti contoh ini. Musyiran ila suwarit taliyati, yang mengacu kepada gambar berikut. Tamrin 8 enggak usah PR ya, kita bacakan aja langsung.
Di sini ada gambar kitab. Ya, kita bikin pertanyaan. Kitabu man hadza? Kitab siapa ini? Di sini pulpen. Qalamu man hadza? Afwan, ini agak percepat sedikit ya, karena insyaallah bisalah antum fahami atau bisa antum pause ya. Di sini ada kemeja, qamisu man hadza. Kemeja artinya komis. Di sini ada gambar rumah, baitu man hadza, kemudian sariru man hadza. Ranjang siapa ini? Taib, di tamrin 9 kita belajar lagi materi baru. Kita bacakan dulu ya. Yang pertama ada ismun, artinya nama. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Taib, lihat nggak perbedaannya? Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Nama bocah itu adalah Muhammad dan nama anak perempuan itu adalah Zainab. Bisa nggak kalian lihat perbedaannya? Perbedaannya ada pada tulisan alif ini. Ya. Perhatikan, apabila alif ini ada di awal kata, maka dia diberi harokat dan diucap ismul waladi. Tapi ketika dia ada di tengah kalimat, ya, maka dia tidak diberi harokat dan tidak juga dibaca. Menjadi wasmul, bukan wa ismul. Nah, tulisan ini disebut sebagai hamzah wasol. Hamzah wasol adalah yang ketika terletak di awal kalimat, dia dibaca, ya, di awal kata dia dibaca dan diberi harokat. Sedangkan apabila dia terletak di tengah kalimat, bahkan setelah huruf wa, ya, maka dia tidak diberi harokat dan juga tidak diucapkan. Ini namanya hamzah wasol. Kemudian ismul mudarrisi Hamidun. Nama guru itu adalah Hamid. Masmul mudiri. Ya. Apa nama kepala sekolah itu? Kalau dalam bahasa Arab untuk menanyakan nama pakainya ma, apa? Kalau kita biasanya pakai man, siapa? Kenapa? Karena nama itu sesuatu yang tidak berakal. Oleh karenanya dalam bahasa Arab pakainya ma, ya, bukan man. Tapi karena kebiasaan kita pakai man, maka kita artikan siapa nama itu ya. Kemudian di sini selain ismun ada ibnun. Ibnun sama kasusnya seperti ismun. Tulisan alif di sini disebut hamzah wasal. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Anak laki-lakinya Khalid di sekolah dan anak laki-lakinya Hamid di universitas. Ibnul mudarrisi fil fasli. Anak laki-lakinya guru itu ada di kelas. Aina ibnul mudiri. Ya, di mana anak laki-lakinya kepala sekolah itu. Tamrin 9 juga mudah insyaallah. Kemudian di sini ada latihannya. Iqra' ma yali, bacalah apa yang berikut ini mura'iyan, dengan memperhatikan qawaid nutqi hamzatil wasli. Kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasal. Kita bacakan aja ya. Enggak usah PR. Yang pertama, Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Anak laki-lakinya Muhammad di Irak dan anak laki-lakinya Hamid di India. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Anak laki-lakinya dokter itu keluar minal baiti dari rumah. Dhahaba ibnu tajiri ila suqi. Anak laki-lakinya pedagang itu pergi ke pasar. Nah, kalau antum perhatikan, kata kharaja itu biasanya bersandingnya dengan min. Ya. Ya, keluar biasanya bersandingnya dengan dari. Pergi biasanya bersandingnya dengan ke, ila. Taib. 4. Ismul muhandisi Faisalun.
Ya, nama insinyur itu adalah Faisal, wasmut tabibi Mas'udun, dan nama dokter itu adalah Mas'ud. Masmur rajuli, ya. Apa atau siapa nama laki-laki itu? 6. Ibnu man anta? Anak laki-lakinya siapa kamu? Ana benul waziri. Saya adalah anak laki-lakinya menteri. Nah, kalau antum perhatikan pada kata anta, ya di sini bukan hamzah wasal, tapi hamzah qata. Hamzah qata itu kebalikannya dari hamzah wasal. Dia selalu dibaca. Nah, ini ada hamzahnya nih di atas huruf alif. Maka dia selalu dibaca baik itu di tengah maupun di awal kalimat. Berbeda dengan hamzah wasal, dia adalah alif tanpa hamzah yang seperti ini nih. Ya. Dia disebut hamzah wasal. Kita masuk ke al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Ar-rasulu rasul, al-ka'batu ka'bah, al-ismu nama, al-ibnu anak laki-laki, al-ammu paman. Ya, jadi sebuah isim yang diawali dengan alif lam. Kalau dia bersendirian, antum cukup artikan paman, nggak perlu paman itu. Ya, nggak perlu. Ya, paman. Al-khalu paman dari jalur ibu, al-hakibatu tas, as-sayyaratu mobil, asyari'u jalan, muglakun tertutup, tahta di bawah, hunaka di sana, al-muhandisu insinyur. Di sini ada sayyaratul mudarrisi, sayyarah sebagai mudhaf, al-mudarrisi sebagai mudhafun ilaih. Taib. Alhamdulillah kita telah selesai pelajaran 5, di mana pembahasan mudhaf ilaih itu hanya ada di pelajaran 5, namun susunannya itu ada di mana-mana. Pelajaran 6 pasti ada, 7 pasti ada, 8 pasti ada, dan seterusnya. Oleh karenanya wajib sekali untuk kita memahaminya, ya, menghafalkannya, agar saat masuk ke pelajaran 6 dan seterusnya kita mudah. Kita nggak perlu nginget-nginget lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sehingga hati kita tidak lelah, hati kita tidak jenuh dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya, jangan sampai kalian belum paham kemudian masuk ke pelajaran 6. Nanti akan futur sendiri. Ya. Tayyib. Barakallahu fiikum. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.